Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul 7 saham Roy Jumbo, PBV rendah dan bagi dividen besar. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, berikut ini kriteria pemilihan sahamnya. Pertama, punya ROE di atas 17%. Kedua, PBV di bawah 1,2 kali. Ketiga, laba miliaran hingga triliunan rupiah. Keempat, bagi dividen dengan yield di atas 5% di tahun 2023. Dan kelima, listing di atas 5 tahun di bursa. Kita masuk saja ke dalam nama-nama sahamnya. Yang pertama ABMM yang listing sejak tahun 2011. Kamu bisa lihat bahwa kinerja di tahun 2023 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2022. Dan di tahun 2023 kinerjanya menjadi yang terbaik dalam 4 tahun terakhir. Net profitnya 4,46 triliun rupiah. Mereka memiliki PER 2,4 kali dengan PBV 0,94 kali. NPM-nya cukup baik dengan angka 19% dengan ROE 38%. Artinya profitabilitas saham ini sangat baik. Sayangnya mereka punya rasio DER di atas 100% yang berarti hutangnya lebih besar dari modalnya. Untuk aspek dividen, saham ini sempat absen membagi dividen di tahun 2021. Tapi selain itu bisa dikatakan dividennya cukup menarik. Untuk kinerja harga saham selama 5 tahun masih naik 101% dan selama 3 tahun sudah naik 433%. Saham kedua ITMG yang listing sejak tahun 2007. Kepemilikan saham di masyarakat sekitar 30-an persen. Dan kinerja di tahun 2023 mengalami penurunan dibanding tahun 2022 meskipun masih lebih baik dibandingkan tahun 2020 dan 2021. Net profitnya sekitar 7,7 triliun rupiah. PER-nya 3,9 kali dengan PBV 1,1 kali. Rasio profitabilitasnya sangat baik dengan angka NPM 21% dan ROE-nya 27%. Selain itu, rasio DER-nya sangat rendah dengan angka 22%. Artinya hutangnya sangat kecil jika dibandingkan dengan modalnya. Untuk aspek dividen, saham ini tidak diragukan lagi di mana sering membagi dividen 2 kali dalam 1 tahun. Dan untuk kinerja harga saham, dalam 5 tahun masih naik 31%. Saham ketiga UNTR yang listing sejak tahun 89 dan kepemilikan saham di masyarakat sekitar 30-an persen. Kinerja di tahun 2023 sedikit menurun dibanding tahun 2022. Meskipun begitu, masih lebih baik dibandingkan tahun 2020 dan 2021. Pencapaian profitnya sekitar 20,6 triliun rupiah. PER-nya 4,5 kali dengan PBV 1,1 kali. Rasio profitabilitasnya baik dengan angka NPM 16% dan ROE 26%. Sayangnya DER-nya sudah cukup tinggi dengan angka 88%. Artinya hutangnya jika dibandingkan dengan modal cukup signifikan. Untuk aspek dividen, saham ini konsisten membagi dividen bahkan cenderung membagi 2 kali dalam 1 tahun. Sayangnya harga sahamnya masih turun 12% dalam 5 tahun terakhir. Saham keempat PSSI yang listing sejak tahun 2017 dan kepemilikan saham di masyarakat sekitar 11%. Kinerja di tahun 2023 sedikit mengalami penurunan dibanding tahun 2022, meskipun masih lebih baik dibandingkan tahun 2020 dan 2021. Net profitnya 628 miliar dengan PER 4,2 kali dan PBV 1,04 kali. Profitabilitasnya baik dengan NPM 39% dan ROE 24%. Selain itu, rasio DER-nya masih bisa dikatakan rendah dengan angka 21%, artinya hutang yang mereka miliki tidak terlalu besar jika dibandingkan dengan modalnya. Untuk aspek dividen, saham ini konsisten membagi dividen dalam 5 tahun terakhir dengan dividen per share yang cukup meningkat dari waktu ke waktu. Dan harga sahamnya masih naik 221% dalam 5 tahun ini. Kelima, ADRO yang listing sejak tahun 2008. Kepemilikan saham di masyarakat sekitar 30-an persen. Sayangnya kinerja ADRO di tahun 2023 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, meskipun masih lebih baik dibanding tahun 2020 dan 2021. Net profitnya 25,2 triliun rupiah. PER hanya 3,3 kali dengan PBV 0,82 kali. Rasio profitabilitasnya juga baik dengan NPM dan ROE di atas 20-an persen. Selain itu, mereka punya total hutang yang tidak terlalu besar jika dibandingkan dengan modalnya. Untuk aspek dividen tidak diragukan lagi karena saham ini konsisten membagi dividen setiap tahun, bahkan biasanya membagi 2 kali dalam 1 tahun. Dan harga sahamnya masih naik 113% dalam 5 tahun terakhir. Keenam, KKGI yang listing sejak tahun 91. Nah, kamu bisa lihat bahwa kinerja di tahun 2023
mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya meskipun masih lebih baik dibandingkan tahun 2020 dan 2021. Tapi KKGI ini sempat mengalami kerugian di tahun 2020 dan Q4 tahun 2023. Saham ini menghasilkan profit sekitar 414 miliar rupiah dengan PER 4,2 dan PBV 0,82 kali. NPM-nya hanya 9,12%, tapi memiliki ROE 19,4%. Aspek profitabilitasnya tidak sejalan sehingga harus kamu cek lagi di laporan keuangannya. Tapi untuk aspek DR-nya masih bisa dikatakan wajar karena hutangnya cukup kecil jika dibandingkan dengan modalnya. Dan untuk aspek dividen, saham ini cukup konsisten membagi dividen dalam beberapa tahun terakhir. Sayangnya harga sahamnya masih turun 3% dalam 5 tahun dan turun 39% dalam 6 bulan terakhir. Saham berikutnya ASII yang listing sejak tahun 1990. Kepemilikan saham di masyarakat sekitar 40-an%. Nah, untuk kinerja keuangan, labanya mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022, bahkan bisa dikatakan menjadi yang terbaik di tahun 2023 dalam 4 tahun terakhir. Pencapaian labanya sekitar 33,8 triliun rupiah. PER-nya 6,2 kali dengan PBV 1,07 kali dan NPM-nya 10% dengan ROE 17%. Sayangnya saham ini punya rasio hutang yang hampir sama besar dengan modalnya. Untuk aspek dividen, saham ini tidak diragukan lagi karena mereka konsisten membagi dividen 2 kali dalam 1 tahun. Sayangnya harga sahamnya masih turun 37% dalam 5 tahun terakhir. Nah, sekarang mari kita bandingkan 7 saham tadi dari berbagai aspek yang sudah dibahas. Pertama, dari tahun listing, kamu bisa lihat di sini bahwa UNTR listing paling lama di mana pada tahun 1989 dan PSSI menjadi saham yang listing paling baru dengan tahun 2017. Kedua, harga IPO. Ingat, ini belum disesuaikan dengan stock split. PSSI memiliki harga IPO yang paling rendah yaitu Rp135 dan ASII memiliki harga IPO tertinggi dengan angka 14.850. Ingat, ini belum disesuaikan dengan stock split sehingga harus dilakukan adjustment lagi. Ketiga, harga saat ini. Kamu bisa lihat bahwa ITMG memiliki harga tertinggi dengan angka 26.975, diikuti UNTR dengan harga 25.250. Sedangkan KKGI memiliki harga terendah yaitu hanya Rp352 saja. Berikutnya dari aspek growth laba. Kamu bisa lihat ASII dan ABMM mencetak pertumbuhan laba di tahun 2023 yang cukup baik. Tapi ITMG, ADRO, dan KKGI mencetak penurunan laba yang terbesar di tahun 2023 ini. Kemudian dari aspek pencapaian laba tahun 2023 secara nominal. Kamu bisa lihat ASII menjadi saham dengan pencetakan laba tertinggi dengan angka 33,8 triliun. Diikuti ADRO 25,2 triliun dan UNTR 20,6 triliun rupiah. Sedangkan untuk saham-saham seperti PSII dan KKGI hanya mencetak laba miliaran rupiah saja. Untuk aspek valuasi PER, kamu bisa lihat ADRO dan ABMM memiliki PER terendah dengan angka 3,3 kali dan 2,47 kali. Sedangkan saham ASI memiliki PER tertinggi dengan angka 6,2 kali. Tapi dari 7 saham yang dibahas ini semuanya memiliki PER di bawah 7 kali. Bagaimana dengan aspek PBV? Aspek PBV ADRO dan KKGI memiliki PBV yang paling rendah yakni hanya 0,8 kali saja. Ada juga ABM dengan PBV 0,94 kali. Nah, ini menarik. ADRO dengan laba di atas 20 triliun rupiah hanya punya PBV 0,82 kali. Apakah ini wajar? Ataukah hal ini merupakan suatu kesempatan untuk membeli saham bagus dengan harga murah? Silahkan analisa lagi. Kemudian dari aspek NPM, kamu bisa lihat PSSI memiliki NPM tertinggi diikuti oleh saham ADRO. Sedangkan KKGI dan ASII memiliki NPM terendah dengan angka 9 dan 10% saja. Berikutnya dari aspek ROE, ABMM memiliki ROE tertinggi dengan angka 38%, diikuti ITMG dan UNTR. Sedangkan ADRO, KKGI, ASII, dan PSSI memiliki ROE yang tidak terlalu tinggi meskipun bisa dikatakan cukup baik karena di atas 15%. Kemudian dari aspek DER, ABMM memiliki DER di atas 100% dan menjadi salah satu saham yang memiliki DER yang paling tinggi dari 7 saham yang kita bahas, diikuti oleh saham ASI dan UNTR. Selain itu, untuk saham PSSI dan ITMG memiliki DER terendah dengan angka 20% saja.
Nah, kemudian untuk aspek dividend yield tahun 2023, tapi ingat, angka ini harus disesuaikan lagi dengan data tahun 2024, mengingat tentunya akan terjadi perbedaan data, baik dari sisi dividen payout ratio maupun dividen yieldnya. Nah, dari data ini kamu bisa lihat, ITMG memiliki yield tertinggi diikuti oleh UNTR dan ADRO. Tapi ingat, ini berdasarkan data di mana tahun 2022 mereka mencetak laba yang sangat besar, sehingga dividen yang dibagikan di tahun 2023 menjadi besar. Tapi mayoritas saham-saham batubara ini mengalami penurunan kinerja untuk aspek labanya, sehingga kemungkinan besar dividen di tahun 2024 tidak akan sebesar ini, sehingga harus disesuaikan lagi dan kamu bisa melakukan analisa secara mandiri. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya informasi. Segala risiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, channel YouTube Baca Saham sekarang ada dua. Yang pertama Baca Saham dan Baca Saham dari Nol. Berikut ini beberapa list book Baca Saham. Pertama, Stock for Living. Kedua, Strategi Nabung Saham. Ketiga, The Stock Market. Dan yang keempat, Cara Cepat Analisa Laporan Keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.